Halo teman-teman Kata Dokter Plus, kembali lagi bersama saya Fitri dengan membawa tema yang menarik tentang tips malam pertama. Tentu bukan saya yang akan menjelaskan, tapi ada Dr. Haikal Ansyari dari Asosiasi Seksologi Indonesia. Dokter siap dengan penjelasan-penjelasan mengenai malam pertama? Oke, sebenarnya nih ya, yang paling umum yang sering orang bahas malam pertama itu biasanya harus berdarah. Itu sebenarnya emang harus berdarah? Kalau misalnya nggak berdarah itu wajar nggak sih? Oke, ini pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan ya. Jadi memang cukup sering. Iya. Identik gitu kalau malam pertama harus berdarah. Berdarah nggak gitu kan? Oke, sebetulnya gini, apakah malam pertama harus berdarah? Ini kita mesti lihat dulu ya bahwa banyak nih laki-laki yang langsung menghakimi istrinya kalau nggak berdarah. Langsung dibilang, wah udah nggak perawan nih. Langsung dicerai kan. Ada kasus seperti itu soalnya. Padahal ya, kalau misalnya berdarah itu artinya hubungan seksualnya itu salah. Ya, berarti menyakitkan bagi perempuannya. Kalau kita membahas tentang darah di malam pertama nah ini kan berkaitan dengan selaput darah atau himen. Selaput darah atau himen ini adalah suatu selaput tipis yang ada di depan rongga vagina. Dan sebetulnya selaput darah ini sisa pertumbuhan janin yang ketika dewasa itu nggak ada fungsinya sebetulnya. Dan bentuk himen atau selaput darah ini bisa berbeda-beda pada tiap perempuan. Bahkan ada perempuan yang tidak memiliki selaput darah. Dan selaput darah tidak selalu rusak oleh aktivitas seksual, tapi bisa saja robek oleh aktivitas lain yang tidak disadari. Seperti misalnya terjatuh, melakukan latihan berat ya. Jadi mesti dipahami bahwa selaput darah ini bukan penentu apakah perempuan sudah pernah melakukan hubungan seksual atau belum. Ya. Karena fungsinya sendiri itu nggak ada. Nggak ada ya, nggak ada fungsinya. Dan tidak semua perempuan punya selaput darah dan bentuknya berbagai macam. Ada bentuknya utuh, ada bentuknya berlubang-lubang, berseptum. Jadi tidak ada alasan kalau misalnya selaput darah ini penentu perempuan sudah masih perawan atau belum. Iya, jadi ini yang perlu sebenarnya masyarakat tahu ya, pria juga harus tahu gitu. Kalau bentuk selaput darah itu kan berbeda-beda gitu. Dan ada perempuan yang memang tidak memiliki selaput darah dan sudah tidak ada fungsinya sama sekali gitu. Bahkan hubungan seksual penetrasi tidak selalu bisa merobek selaput darah. Nah, intinya adalah jangan menghakimi perempuan kalau misalnya tidak berdarah di malam pertama. Justru kalau berdarah berarti Anda yang sebagai laki-laki salah dalam melakukan aktivitas atau penetrasi kepada perempuannya. Kalau hubungan malam pertama itu perempuan merasa sakit nah, gitu. Nah, itu juga sama ya. Karena saya cukup sering nih mendengar dia takut gitu, takut berhubungan pertama kalinya. Apalagi banyak nih ibu-ibu ya mengatakan ke anak gadisnya, ganti kalau malam pertama nggak apa-apa ya, nyeri atau sakit. Tidak ada nyeri atau sakit yang wajar atau normal dalam dunia medis. Kalau nyeri atau sakit berarti salah tuh melakukan hubungan seksualnya. Jadi kalau ada nyeri itu berarti tidak wajar. Betul. Ya? Kenapa nyeri? Karena perempuannya itu belum siap dipenetrasi. Jadi foreplay-nya belum optimal ya, perempuannya belum basah betul vaginanya, langsung digas, dipenetrasi oleh laki-lakinya. Tentu akan terasa sakit karena gesekan-gesekan tersebut. Itulah yang menyebabkan sakit, nyeri hingga perdarahan. Iya, jadi makanya jangan langsung digas. Foreplay dulu gitu kan, disayang-sayang dulu ya buat perempuan merasa nyaman ya. Nah, ini mungkin kalau orang baru pertama kan memang mungkin pengetahuannya kurang nih dokternya. Jadi sebenarnya pengetahuan dasar apa sih yang harus diketahui oleh kedua pasangan, pria dan wanita ya? Iya. Nah, jadi bagi pasangan laki-laki perempuan yang mau menikah tentu harus tahu betul tentang edukasi seksualitas. Bagaimana cara berhubungan seksual, bagaimana tahapannya. Jadi belajar itu penting ya, jadi jangan dianggap tabu ya belajar tentang seks itu ya. Yang pertama
harus paham tentang kesepakatan seksual atau sexual consent. Sexual consent adalah kesepakatan yang dinyatakan dalam bentuk bahasa yang jelas, lugas, dalam bentuk antusiasme. Tidak abu-abu ya. Betul, bahwa memang betul-betul bersedia mau untuk melakukan aktivitas seksual. Dan kalau jawabannya tidak berarti ya. Kemudian kalau diam aja ya berarti itu enggak. Dan kalau dalam kondisi mengantuk atau mabuk itu tidak terpenuhi sexual consent. Artinya sexual consent ini penting supaya laki-laki dan perempuan memang betul-betul berpartisipasi secara aktif untuk melakukan hubungan seksual. Kalau sexual consent tidak terpenuhi, artinya hubungan seksual yang dilakukan merupakan tindakan pemaksaan. Karena yang menikmati hanya satu pihak saja. Betul, ya? Dan itu termasuk bentuk kekerasan seksual. Ya. Nah, yang kedua ini penting nih ya, ketahui status kesehatan. Makanya bagi calon pasutri itu harus menjalani tes kesehatan, termasuk tes kesehatan reproduksi, ya. Tes apakah ada infeksi menular seksual di tubuhnya. Jadi tes keduanya tes HIV/AIDS, kemudian tes hepatitis B, tes VDRL, TPHA itu dilakukan, ya, supaya keduanya sama-sama aman ketika melakukan hubungan seksual. Dan yang penting juga nih ya, harus betul-betul ada keterbukaan di awal. Kalau misalnya nih salah satu pihak ya sangat mendambakan keperawanan atau keperjakaan ya, tanyakan langsung. Jangan tebak-tebak buah manggis ya. Jangan tiba-tiba pas malam pertama, wah nggak berdarah di nggak perawan, nggak boleh itu ya. Makanya tanya langsung. Itulah yang bisa dijadikan patokan, bukan berdarah atau tidak. Iya, tapi langsung tanya ya pasangannya. Betul. Dan percaya dong ya, namanya juga sudah dinikahi, masa nggak percaya ya kan. Terus berikutnya harus paham nih tentang tahapan melakukan hubungan seksual. Ada 3 tahap. Yang pertama, foreplay. Foreplay ini merupakan rangsangan pendahuluan berupa stimulasi fisik maupun psikis. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kedua pihak sama-sama merasakan bangkitan seksual, ya. Jadi sama-sama terangsang secara ready optimal. Saat melakukan penetrasi. Nah, contoh laki-laki yang terangsang optimal itu kalau penisnya ereksinya keras, ya. Kemudian bertahan lama kerasnya. Kalau perempuan tanda terangsang optimal kalau vaginanya sudah basah, sudah ada lubrikasi dan ada ereksi klitoris. Nah, setelah itu masuk ke tahap kedua, intercourse atau penetrasi. Ketika penetrasi ini juga penting ya. Pentingnya adalah pentingnya untuk tahu bagaimana memberikan stimulasi yang tepat pada titik G-spot perempuan. Kenapa perlu? Karena beda nih laki-laki sama perempuan. Kalau laki-laki ini kan anatomi penisnya menggantung menjulur keluar. Terlihat jelas. Iya. Artinya seluruh area penis merupakan area yang pekan rangsang. Jadi berbagai apapun posisinya, laki-laki akan lebih mudah untuk mencapai orgasme. Tapi kalau perempuan, titik pekan rangsangnya itu tersembunyi letaknya. G-spot letaknya ada di dinding depan rongga vagina dan jaraknya hanya 3-4 cm dari liang vagina. Jadi tidak berpengaruh kepanjangan penis itu. Betul. Tidak berpengaruh ya. Artinya tidak semua posisi bercinta bisa menstimulasi G-spot ini dengan optimal. Jadi perhatikan posisi bercintanya. Berikutnya klitoris, ya. Klitoris itu juga merupakan bagian yang peka rangsang pada perempuan, tapi letaknya tersembunyi, ya, karena ada tudungnya tuh. Ya, tapi sayangnya nih kalau ada perempuan yang disunat, nah ini suka terbuang. Padahal ya, tidak ada istilah sunat perempuan. Yang tepatnya itu adalah female genital mutilation. Itu tindakan yang tidak boleh dilakukan, ya. Karena melanggar hak asasi perempuan. Iya, benar. Itu. Dan nah, klitoris ini kadang-kadang karena letaknya tersembunyi itu suka terlewatkan untuk distimulasi. Gitu. Jadi pasangan juga harus tahu nih bagaimana di mana letaknya supaya bisa menentukan posisi. Ya, jadi
lakukan posisi bercinta yang bisa menstimulasi dengan optimal G-spot tadi sekaligus klitoris. Jadi Ini sebenarnya harus ada komunikasi iya, kedua pihak juga betul. ya. Jadi perempuannya kalau merasakan kok nggak enak ya, kok nggak merasakan kenikmatan ya bilang ke suaminya. Jadi jangan diam aja. Kenapa? Karena perempuan ini juga sama dengan laki-laki, setara dalam hal seksual, ya, sama-sama subjek. Perempuan bukanlah objek seksual. Jadi perempuan harus bilang, harus bisa mengarahkan laki-lakinya supaya membuat perempuan bisa menikmati. Jadi nggak usah malu ya gitu, dengan pasangan sendiri komunikasikan supaya mendapatkan kenikmatan bersama-sama. Iya. Nah, setelah keduanya mencapai klimaks orgasme, masuklah ke tahap ketiga, afterplay. Iya, afterplay ini. Afterplay ini yang kadang-kadang terlewatkan juga. Kenapa? Biasanya nih, setelah keduanya orgasme, laki-laki udah ejakulasi, Tidur. bubar. Bubar kan, yang laki-laki langsung ke kamar mandi ya, bersih-bersih, yang perempuan juga ambil tisu gitu kan. Atau tidur gitu kan, tinggal Ya. tidur sama Tapi pasangannya. ini memang sebetulnya hal yang cukup banyak dialami ya, dilakukan oleh pasangan suami istri. Kenapa sih? Kenapa kok tidak memanfaatkan tahap afterplay ini? Nah, sebetulnya ya, secara psikis kenapa laki-laki kalau udah selesai itu kok kayak apa ya? Kayak menjadi sosok yang berbeda ya. Tiba-tiba yang awalnya romantis, penuh passion, tahu kok jadi cuek. beda, cuek, kemudian sibuk ke kamar mandi atau ngapain kan. Karena gini, secara psikologis ya, laki-laki setelah dia mencapai klimaks dan ejakulasi, itu kan penisnya kembali lembek ya. Sehingga laki-laki menjadi vulnerable, rentan. Dia merasa keperkasaannya udah hilang gitu loh, ya kan. Nah, apalagi kalau dia sebelumnya itu fokus banget untuk bisa melakukan seks yang hebat ya, sehingga dia energinya berkurang. Jadi dia kayak galau lah. Iya. Gitu. Nah, tapi nggak boleh dituruti juga seperti itu. Artinya ketika udah sama-sama orgasme ya, nikmatilah afterplay ini. Tetaplah diranjang ya, tetaplah saling memeluk, saling berciuman, dan juga berikan apresiasi positif. Misalnya, sayang, kamu malam ini hebat sekali ya. Aku merasa bahagia. Aku menjadi perempuan paling bahagia di dunia. Saling gitu. memuji Iya. ya. Jadi semakin romantis lah Betul. hubungan keduanya. Dan jangan lakukan evaluasi seksual. Jangan iya. menilai performa pasangan. Ya itu nanti. bikin drop nanti. Itu nanti ya. Jadi nikmati dulu kebersamaannya. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan keterlibatan emosional. Semakin baik tuh keterlibatan emosionalnya. Jadi akan semakin intim pasangan tersebut. Nah, ini kan tadi sudah ada pengetahuannya. Sekarang nih, kalau untuk mereka sudah tahu, sudah ready, apa aja yang harus dipersiapkan supaya hubungannya ini berjalan lancar sesuai dengan plan. Oke. Nah, tentunya adalah bikin jadwal ya. Jadi kalau memang melakukannya terjadwal, tentukan tuh misalnya mau melakukannya malam Jumat ya. Kamis malam jam 9 malam gitu. Nah, kemudian keduanya tentunya harus sehat, harus siap secara fisik dan psikis. Jadi sebisa mungkin tidak melakukan aktivitas berat sebelumnya gitu. Dan olahraga gitu? Jangan deh, dulu capek ya, nanti capek. Kalau yang ringan boleh. Iya, gitu. Tapi kalau yang nge-gym berat atau main bola, main futsal jangan dulu ya. Gitu. Lalu kalau bisa nih, foreplay ini dilakukan jauh-jauh hari. Jadi kalau misalnya seksnya di malam hari, maka lakukan foreplay sejak pagi hari. Udah kode-kode gitu. Nah, jadi foreplaynya ini berupa rangsangan psikis. Jadi saling memberikan kalimat romantis ya. Misalnya nih, si laki-laki, si suami mengirimkan pesan WA di kantor ke istrinya, yang kamu pagi tadi cantik banget deh, aku suka, kamu kok pakai seksi aja ya. Nah, itu bisa membuat perempuan menjadi bangkit tuh seksualitasnya kan. Nah, jadi itu lakukan sejak pagi hari gitu. Kemudian setelah menjelang malam ya, menjelang jadwal, nah tentunya mandi dulu ya,
pakai pakaian yang indah, yang seksi, Wangi, yang ya. wangi, ya. Lupakan kerjaan ya. Iya. Kalau matiin HP biar Nah, pas lagi. setuju. Matiin HP itu penting banget ya. Tiba-tiba bos telepon kan, tolong kirim ya report hari ini. Itu bisa buyar. Iya, tuh, buyar. ya. Lalu juga tetap privacy ya. Ini andai kata ada anak-anak, pastikan anak-anak ya udah tidur ya, Iya, gitu. iya. Dan kunci kamar penting banget gitu. Dan tentunya lakukan dalam suasana yang romantis atau memang sesuai dengan preferensi pasangan tersebut. Misalnya pasangan suami istri suka melakukannya di kondisi yang temaram atau terang atau mungkin berbagai hal yang memang betul-betul disepakati bersama. Kemudian juga kalau bisa ini untuk mengatasi kejenuhan ya. Jadi cobalah bermain peran. Oke. Role play, misalnya jadi atasan, kemudian sekretaris, misalnya kan, atau bermain peran polisi, kemudian yang ditilang gitu. Jadi ini bisa menjadi kreativitas untuk menciptakan, tetap mengobarkan api-api cinta nih, api-api seksualitas di antara mereka berdua. Gitu. Kalau secara psikologis itu sebenarnya apa saja sih yang bisa bikin pasangan itu bergairah gitu. Iya. Jadi misalnya kan misalnya merayu apakah fisiknya atau Betul. bagaimana gitu Iya. biasanya. Jadi memang ucapkan kalimat-kalimat afirmasi positif, puji pasangan kita, saling memuji ya. Lalu juga kalau perempuan itu kan memang butuh yang namanya kalimat afirmasi yang tulus, iya, ya. benar. Jadi jangan dibuat-buat, ya, jangan gombal juga. Kalau berlebihan juga kan Iya. malah aneh. Kadang-kadang pujian yang tidak disadari itu bisa membuat perempuan merasa menjadi perempuan yang paling bahagia. Jadi jangan terlalu dibuat-buat lah ya. Betul, gitu. Lalu kemudian nih, kalau misalnya nih kan kadang-kadang ada pasangan yang bermain peran, satu yang aktif, satu yang pasif. Jadi contohnya kan BDSM. Oh iya, BDSM. Nah, sebetulnya BDSM ini bukan sesuatu yang salah kalau kedua pihak memang sama-sama sepakat. Gitu. Memang ada orang yang preferensinya lebih aktif, lebih suka menyiksa, dan ada juga orang yang lebih suka disiksa. Kalau keduanya bertemu sama-sama sepakat untuk melakukan hal tersebut, itu nggak masalah. Iya, Gitu. asal ada konsennya. Iya, asalkan ada konsennya dan biasanya mereka tahu batasannya. Gitu. Jangan sampai kalau misalnya nih istrinya nggak suka dibegitukan, tahu si suami langsung sekonyong-konyong bawa cemeti coba itu jangan. Itu terbumbang semua ya kan. Jadi dilakukan hal-hal yang memang disukai dan disepakati bersama. Okay. Ada concernnya. Jadi ada kesepakatan ya. Betul. Intinya gitu. Iya. Ya, demikian teman-teman kata Dokter Plus, penjelasan dari Dokter Haikal sangat lengkap sekali dari mulai soal stigma berdarah di malam pertama, sakit atau tidak, foreplay, afterplay, dan bagaimana melakukan kalimat-kalimat yang memberi afirmasi positif pada pasangannya. Terima kasih Dok, lengkap sekali ya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau ada ide topik yang enak untuk dilanjutkan lagi di next episode, boleh tulis di tab komen, nanti kita akan bahas ya. Oke, demikian saya Fitri dan Dr. Haikal. kita pamit dulu ya, bye-bye, sampai jumpa.